Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nabiyana nasta'in ala murtini waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Nah, semoga kita dalam kebaikan dan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Ya, sore ini kita akan masuk di ayat yang ke-38 dari surah Toha ya. Nah, sebelumnya kita sedikit mengulas PR kita. Ya, ini nampaknya ada di kata atawakau ya, kawan-kawan, terkait dengan atawaka ini banyak yang ketuker itu ya. Jadi atawakanya ini atawakau, nah, itu sohi akhir ya, tapi tidak sedikit yang masuk di mu'tal akhir ya. Ya mungkin karena dia pinjam tatakan wawu. Jadi atawakau itu berhenti di u di hamzah di situ. Jadi setelah itu tidak ada matnya ya. Ya, jadi kalau nanti kita, jadi Qurannya yang kita pakai berahlusi seragam ya. Kalau pas menerjemah perkata boleh kita pakai Quran apa saja ya. Tapi kalau pas kita ngerjain PR, kaidahnya itu, nah kita berarti harus pakai Quran Mushaf yang terbitan Madinah ya. Ya, karena beda ya. Nanti yang terbitan Indonesia, yang lokal itu tidak ada hamzahnya. Nah, kalau yang terbitan Madinah, nah, itu dia lengkap dengan hamzah. Oh, Terus alifnya itu dianggap tidak ada sehingga dikasih tanda bulat di situ ya. Jadi kita tidak tertipu dengan tampilan alif di atawakau. Ya. Nah, kalau kita pakai Quran terjemah, nah itu kalau terjemah itu pasti terbitan lokal ya. Ya, sehingga alifnya dia tidak dikasih tanda, dibiarkan saja. Nah, itu yang terkadang memancing kita yang tadinya mestinya dia sohi akhir tapi dianggap mutal akhir di situ ya. Ya, jadi dianggap mutal akhirnya biasanya karena tadi terkait dengan tulisan tadi ada alif di belakangnya. Nah, jadi kita ke bawah dengan suasana alif yang ditampilkan di situ. Padahal alifnya di situ dianggap tidak berfungsi di situ ya. Karena dia berhenti pada u atau ku di situ ya. Nah, jadi atawakunya dipindahkan di sahih akhir. Ya. Ya, sekarang kita masuk di ayat 38 dan 39 ya dari surah Toha. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Mazwar 3839 karena 38-nya pendek ya. baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika auhayna kami wahyukan ila kepada ammika ibu engkau ma apa yuha yang diwahyukan. Ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. An an ani bahwa bahwa af akdifi Nah, eh, di ikdi lemparkanlah dia akdifi lemparkanlah dia fi ke dalam atabuti peti eh, fakdifi maka lemparkanlah dia fi ke dalam ali ayami laut atau sungai eh, falyulqihi maka melemparkannya membawanya maka melemparkan Alyam Alyam Alyami Alyamu ya Ustaz ya. ya Alyam al-yamin. sungai bisa hili di tepi eh, yah Yahudhu mengambilnya adu musuh li bagiku wa'adu dan musuh lahu baginya wa alqaitu dan aku lemparkan alaika atasmu eh, mahabbatan kasih sayang minni dariku wat walitusna'a supaya kamu dibuat supaya kamu diasuh ya ala atas
eh, aini, pengawasanku. Ya. Id auhayna, ingatlah ketika kami mengilhamkan. Nah, di sini awalnya kita mendapati kata-kata auhayna ya. Mewahyukan, kami mewahyukan, tapi kita ingat yang diberi ini bukan rasul, bukan nabi, sehingga kita terjemah dengan mengilhamkan ya. Ya, dan itu nanti menjadi bahasa yang Allah berikan pada selain rasul dan selain nabi, ilham ya. Jadi auhayna meskipun kata-katanya sama dengan mewahyukan, tapi kita terjemah mengilhamkan. Ketika kami mengilhamkan ila ummika, kepada ibumu, mayuka, apa yang diwahyukan, anik difihi, agar dia menaruh ya, dia atau menaruh bayi itu fitabuti, di dalam peti. Nah, di sini ikdi meskipun awalnya diartikan melempar di situ ya. Nah, karena ini tadi terkait dengan menaruh seorang bayi di peti, sehingga kita bisa maknai dengan ikdi fihi, taruhlah ya. Menaruh di fitabuti, di peti, fakdi fihi ya. Kemudian hanyutkan ia fil yammi, di sungai di situ ya. Nah, Allah menggunakan kata igdi lagi, tapi kita bisa manai tadi, kita bisa manai menghanyutkan ya. Ya, jadi yang awal tadi meletakkan, yang kedua kita artikan menghanyutkan. Fal yulki yamu bisa khili. Nah, ini ada yulki lagi gitu ya, yang awalnya artinya adalah melemparkan ya. Fal yulki yamu bisa khili, maka sungai itu atau air itu, maksudnya air sungai ya, air sungai akan membawanya bisa khili, ke pinggir. Nah, di sini yulki diartikan membawa di situ ya. Ya, membawanya ke pinggir, ya khudhu aduwuli, agar diambil oleh musuhku, wa aduwullahu, dan musuh untuknya. Wa alqaitu alaika, dan aku memberikan padamu mahabbatan. Jadi alqaitu ini awalnya juga melemparkan, aku melemparkan, tapi maksudnya aku memberikan alaika padamu mahabbatan, rasa kasih sayang mini dariku. Walitusna ala ini, dan agar engkau diasuh ala ini, atas pengawasanku, gitu kata Allah ya. Nah, di sini kita mendapati bahwasanya ibunya Nabi Musa mendapat ilham dari Allah ya. Jadi agar dia itu tidak membiarkan bayinya di rumah. Nah, karena pasti akan disembelih di situ ya. Nah, tetapi diletakkan di peti, kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil ya. Jadi dia punya pemikiran agar nanti bisa ditemukan oleh seseorang di situ ya. Ya. Nah, masalahnya di sini kita dapati valul jamu bisa lihat aduli. Ya, nah ternyata ada niat di situ agar nanti bisa diambil oleh Fir'aun. Ya, karena biasanya Fir'aun dan istrinya suka jalan-jalan di pinggir Sungai Nil di situ ya. Ya, jadi makanya di saat itu dihanyutkan, dan ternyata apa yang ada dalam perasaannya benar-benar terjadi ya. Jadi sebetulnya ketika Ibu Nabi Musa itu melepaskan peti itu mau berteriak di situ ya. Karena tidak tahan di situ ya. Tidak tahan, cuma dirinya masih bisa meredam di situ ya. Bisa meredam agar tidak berteriak. Ya, jadi karena sudah niat tadi, seperti itulah caranya untuk menyelamatkan bayinya. Kalau tidak begitu bisa disembelih oleh Fir'aun ya. Ya, karena ada aturan di saat itu bayi yang lahir kalau laki-laki akan disembelih. Ya, makanya kita dapati Nabi Harun kakaknya tidak sampai tersembelih ya, karena sebelumnya tidak ada aturan itu. Ya, jadi aturan itu mulai Nabi Musa ini ya. Ya, jadi di masa-masa Nabi Musa dilahirkan atau di masa-masa kehamilan tua dari sang ibu, nah, itu ada aturan pemerintah kalau ada bayi laki-laki lahir akan disembelih. Ya, makanya kita dapati persiapannya sudah tamat matang dari ibu dari Nabi Musa ya. Ya, nah kemudian kita dapati Allah akan memastikan bayi itu akan diambil oleh musuh Allah ya, dan musuh Nabi Musa ya. Wa alqaitu ala mahabbatan minni, dan aku berikan, aku limpahkan padamu rasa kasih sayang. Jadi Nabi Musa itu kalau dilihat oleh siapapun itu orang akan terenyuh di situ ya. Ya, jadi kalau ada orang melihat, kalau misalnya Fir'aun melihat bayi yang lainnya ingin menyembelihnya di situ ya. Tapi kalau lihat Nabi Musa itu tidak. Jadi rasa sayangnya turun di situ ya. Ya, jadi rasa kasihannya turun. Nah, jadi memang Allah berikan rasa seperti itu pada diri Nabi Musa. Walitusna ala ini ya, dan agar engkau bisa diasuh ala ini, atas pengawasanku di sini. Ya, jadi tentunya bagaimanakah Ibu Nabi Musa juga punya pemikiran seperti itu, dan itu ada ilham dari Allah ya. Ya, jadi kesyukuran, jadi nilai positif yang ada pada dirinya, jadi berpikir positif ya, karena itu yang lebih bisa menyelamatkan Nabi Musa. Kalau tidak begitu dalam bahaya di situ ya. Jadi makanya meskipun berat ya, hampir berteriak. Jadi bahkan ketika sudah melepaskan tadi ada rasa penyesalan ya.
Nah, tetapi itu tetap lebih baik ya dibandingkan tetap berada di rumahnya dan akan diketahui kalau si fulanah melahirkan dan bayinya ternyata laki-laki. Ya, dan ternyata tidak hanya itu, kita nanti mendapati bagaimanakah ibu Nabi Musa ini tidak sekedar menghanyutkan peti itu ke Sungai Nil ya, dan tidak hanya merencanakan nanti agar bisa diambil oleh Fir'aun dan istrinya. Ya, tidak hanya itu ya, tapi dia juga menyuruh kakaknya, kakak perempuannya yang bernama Miriam atau Maryam ya. Jadi ada yang menyebutkan namanya Maryam, ada yang menyebut dengan kasar Miriam. Nah, itu saudari perempuan Nabi Musa yang nanti dijelaskan di ayat yang ke-40 ya. Ya. Ya, masuk di ayat 40, silakan Bu Tuti. Itamshi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itamshi uhtuk. Ketika saudara perempuanmu berjalan, fatakul, maka ia berkata, hal adullukum alaman yakfuluhu. Apakah aku menunjukkan kepada kalian atas orang dia akan memeliharanya. Waroja'naka ila ummik. Maka kami mengembalikan kamu kepada ibumu. Kai takoro ainaha, supaya dingin matanya. Wala tahzana, dan tidak bersedih hati. Wa qatalta nafsa, dan kamu pernah membunuh seseorang. Wa najjainaka minal ghammi, lalu kami menyelamatkan kamu dari kesusahan. Wafatannaka futuna, dan kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan beberapa cobaan. Fatabista sinina fi ahli Madyan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan. Summa cita ala qadari ya Musa. Kemudian kamu datang menurut ketetapan waktu ya Musa. Ya. Itamshi ukhtuka, ingatlah ketika saudarimu atau saudari perempuanmu berjalan. Itamshi di sini mu'annaf ya, kembali pada ukhtuk, ya, saudarimu. Fatakul, dan dia berkata, hal adullukum ala mayakfulu, maukah engkau aku tunjukkan orang yang bisa mengasuhnya? Ya, di sini tentu sudah bolak-balik ya. Jadi artinya Nabi Musa itu nangis terus bayi itu. Ya, dan Fir'aun dan istrinya tampak makin kasihan ya. Ya, dan sudah banyak ibu susu yang dihadirkan. Tetapi tidak ada yang cocok ya. Jadi bayi itu tetap nangis ya. Ya, jadi ini saudarinya ini ternyata memantau terus di situ ya. Karena diperintahkan ibunya. Nah, ini yang kemudian kita dapati bahwasanya sang ibu tidak hanya menghanyutkan peti itu di Sungai Nil ya. Tapi kakak perempuannya itu disuruh untuk tadi memantau siapa yang mengambilnya. Ternyata betul diambil Fir'aun dan istrinya di situ ya. Ya, karena diambil Fir'aun dan istrinya, jadi dipantau terus di situ. Ternyata Fir'aun menghadirkan ibu susu yang lainnya dan tidak ada yang cocok ya. Nah, jadi itu yang tentunya tidak ada kecurigaan apa-apa ya. Ya. Karena memang bermain cantik di sini ya. Jadi saudirinya bermain cantik di situ, tidak ada hal yang mencurigakan. Ya, jadi ketika sudah banyak ibu susu yang tidak cocok dengan Nabi Musa, nah baru dia menawarkan di situ ya. Hal adullukum ala mayakfuluh, ya, maukah aku tunjukkan engkau orang yang biasa mengasuh bayi. Faroja'naka ila ummika kai takra'ainuha, kemudian kami kembalikan engkau kepada ibumu
agar dia takarru'inuha, agar pandangannya sejuk. Ya, jadi ini maksudnya menunjukkan dia akan merasakan tentram dan nyaman, walah tahzan, dan agar tidak sedih. Ya. Ya, nah di sini pengikatan terkait dengan Nabi Musa, wa qatalta nafsan fananjainak, dan engkau pernah membunuh seseorang, kemudian kami menyelamatkanmu minal ghammi. Ya, jadi dari kesulitan itu ya. Wa fatannaka futuna, dan kami mencobamu atau memberikan ujian kepadamu dengan futuna, dengan berbagai macam ujian. Falabitha sinina fi ahli Madian, ya, kemudian falabitha sinin, ya, engkau tinggal beberapa tahun fi ahli Madian, di negeri Madian atau bersama penduduk Madian. Ya, jadi bersama Nabi Syuaib. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian engkau datang ala qadarin, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya Musa, ya Musa. Jadi qadar ya. Jadi sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, bertemu dengan Allah ketika pulang itu ya. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang Allah skenarokan di situ ya. Terdekat dengan waktu lamanya Nabi Musa ada di Madian, dan kepulangannya persis seperti yang ada dalam qadar ketetapan Allah. Ya. Ya, makanya kita dapati Nabi Musa ketika memberikan maharnya ketika menikah dengan putri Nabi Syuaib adalah 8 tahun mengembalakan dombanya di situ ya. Sebetulnya Nabi Syuaib pengen agar 10 tahun, tapi Nabi Musa tidak berjanji hingga 10 tahun. Tapi kalau mampu nanti akan bisa ditambahkan ya. Nah, tetapi 8 itu yang dijaga. Jadi menjaga 8-nya. Jadi komitmennya adalah 8 tahun. Nah, itu terkait dengan maharnya. Jadi memang dipersilahkan ya. Jadi mahar ini terkait dengan tadi mengembalakan dombanya. Nah, maharnya adalah itu ya, berarti Nabi Musa punya janji mengembalakan domba selama 8 tahun. Tapi Nabi Syuaib tidak zalim ya. Ya, jadi meskipun itu dijadikan mahar untuk menikahi putrinya, tetapi Nabi Musa juga mendapatkan gaji, dapat ujrah di situ ya. Jadi setiap kali kambingnya melahirkan, jikalau 2 maka yang 1 milik Nabi Musa dan 1 milik Nabi Syuaib ya. Jikalau 4 maka yang 2. Nah, seperti itu 50-50 pembagiannya. Nah, itu yang kemudian kita dapati meskipun tadi dijadikan sebagai mahar waktu 8 tahun itu, tapi tetap Nabi Syuaib komitmen dalam keadilannya ya. Ya, jadi diberikan upah di situ ya. Nah, ternyata ketika Nabi Musa lebih cenderung dalam 8 tahun dan kemudian waktunya kembali ke Mesir, ternyata pas di situ ya, bertepatan dengan qadar yang Allah sebut di sini, ala qadari ya Musa. Jadi Nabi Musa sampai pada waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 41 dan 42. 41 42 bukan, silakan 41 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astarna'tuka li nafsi, dan aku telah memilih kamu untuk diri. Ijhab anta wa akhuka bi ayati. Pergilah kamu dan saudaramu dengan membawa ini ayat-ayat. Wala taniya fi zikri, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Ya, satu lagi bukan 43 idhaba. Ijhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Innahu togo, sesungguhnya dia telah melewati batas. Ya. Wastona'tuk, ya, dan aku memilihmu ya, linafsi, untuk aku ya. Jadi maksudnya Allah memilih Nabi Musa sebagai Rasul Allah ya. Ya, idhab anta wa akhuk, pergilah kamu bersama saudaramu bi ayati, dengan membawa tanda-tanda kebesaranku atau mukjizat ya. Ya, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai dari mengingatku. Nah, di sini terkait dengan ayat sebelumnya ya. Ya, bahwasanya ini tidak tiba-tiba saja Allah memerintahkan Nabi Musa pergi bersama saudaranya. Nah, tetapi sebelumnya karena ada permintaan Nabi Musa ya. Ya, jadi itu yang kemudian tadi bisa kita kaitkan munasabahnya dengan sebelumnya, bahwasanya Nabi Harun tadi akan menemani Nabi Musa dari permintaan Nabi Musa ya. Nah, jadi sehingga Allah mengizinkan, dan idhab anta wa akhuk, pergilah kamu bersama saudaramu diayati, dengan membawa mukjizatku ini, wala taniya fi dzikri, dan janganlah engkau
lalai untuk mengingatku. Ya, jadi kata tania ya, la tania jangan lalai. Kalau tania saja berarti lalai di situ ya. Ya, terkadang terdengar indah bagi orang Indonesia, tapi ternyata maknanya jelek ya. Jadi tania dipakai untuk nama ya, kayak Iya, indah gitu ya. Tapi ternyata teman artinya saya lalai. namanya Tania. Oh, Teman saya ya. namanya Tania, profesor. Oh, Profesor. gitu. Pintar sekali dah Benar sama di sekali kuliah. ya. Tapi gak Iya, lalai ya. iya. Hmm. Namanya Tania. Mungkin dia enggak. Ya, tadi mungkin orang tuanya harapannya baik ya, harapannya indah ya. Oh, tapi kelihatannya ini agamanya enggak terlalu kuat gitu. Oh gitu. Makanya enggak. Hmm. Muslim tapi enggak. Hmm. Oke. Ya. Tanya Ustadz, Ya, ini malu tanya nih. Ini jadi Widikri ini juga isim juga ya? ya, ya betul. Isim juga. Zikri itu mengingatku, mengingat aku. Iya, Ya, iya. ya. Itu kalau diartikan zikir kepadaku. Kalau misalkan kita pakai tadi letternya seperti itu, zikir kepadaku gitu ya. Tapi zikir kepadaku, kemudian tadi diterjemah mengingatku tadi untuk memudahkan seorang memahami. Jadi ada isim yang ternyata diterjemahkan seakan-akan dia seperti fiil gitu ya. Iya. Iya. Makanya tadi terkait dengan terjemah kita nggak boleh terjebak gitu ya. Ya. Jadi dikri ini ada ya-nya aku di situ ya berarti berarti dua kata dikri dan ya. Jadi dikir kepadaku ya. Tadi masalahnya Ya. ketika diterjemahkan mengingatku ya. Jadi kayak apa ya? Kayak fiil gitu ya. Iya, Oh iya. betul. Ya. Oh iya, iya. Ya. Ya, jadi Pak itu yang Ustadz, al-ism ya'mulu amal fi'li. Jadi isim yang dia berfungsi seperti seperti fi'il ya. Ya, pikir ya kenapa Bu? itu kan antara 41 dengan 42 kan ini eh, aku telah memilih kamu ya untuk diriku, kemudian Ya, berdua kamu dan saudaramu. Ini ya. kalau ini dicerita berarti kan Pak Ustadz juga pernah ceritakan ada jeda di mana di situ Nabi Musa ini minta dibantu oleh ini saudaranya gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Di Berarti surat berapa munasabahnya ya ke waktu itu? ayat-ayat sebelumnya. Nah, Saya lupa di surat yang mana itu. ya, yang sebelumnya yang Rabbi Syrah li Sadri itu ya. Ya, Ya, Rabbi Rabbi, Syrah li ya Sadri benar yang ya, di ya. situ. Ya, yang itu kan ada lanjutannya. Jadi Ya, wajah li waziran min ahli di ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-29-nya. Seperti ya, itu ya. 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 Jadi kelihatannya Al-Quran ini loncat-loncat gitu ya Pak Ustadz ya. Oh, karena di Maksudnya situ ketika menceritakan ada itamshi ketika. Jadi ini kan begini. Ini jadi sebetulnya bukan loncat-loncat ya. Ini kalau misal ya, kita bicara misalkan seorang sutradara begitu, ya, ketika menyampaikan sesuatu ada sesuatu yang lama yang diingat. Jadi seakan-akan dia mengingat sesuatu dalam cerita itu gitu ya. Ya. Kenapa? Karena di sini ini kan Allah menceritakan pada Nabi Musa ya. Jadi menceritakan terkait dengan saudarinya yang waktu itu gitu ya, yang sampai dia diselamatkan sampai kemudian. Jadi kan ini kan Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. dengan Tapi oh seakan-akan ya, Allah itu menceritakan, mengingatkan apa yang pernah terjadi pada Nabi Musa di masa bayi, gitu ya. oh Ya. ya, Sampai kemudian ini tadi Allah mengizinkan Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk datang pada Fir'aun, gitu ya. Jadi ini ya, dalam sebuah cerita, tapi mengingatkan sejarah terdahulu, gitu ya. ya, Kemudian diungkap lagi, gitu ya. Ya, ini kalau dalam bahasa film itu biasanya tadi langsung misalkan begini ya, Nabi Musa bertemu Allah ya. Tapi di sela-sela itu tadi Nabi Musa diberikan cerita tentang masa sebelumnya, gitu ya. ya, Ketika dulu tadi ada bahasanya pernah membunuh ya, seseorang, gitu ya, diingatkan ya. lagi, gitu ya. Ya, Lalu kan ini apa tuh Nabi Musa disuruh Allah menghadap Firaun ya, menghadap Firaun. iya, Nah, betul. kalau ini di ayat yang ini di kalimat di setelah itu tidak ini waktu disuruh menghadap Firaun kan kalimatnya saya minta dibantu ditemani Ya, oleh Nabi Harun gitu kan iya, begitu.
Ya, Pak Ustadz. Ya. Tapi cerita tentang saya minta ditemani Nabi Harun di surat At-Toha yang ke-21 di depannya gitu ya. Ya. Ya, itu gitu. Baru ini. Jadi kalau kalau kita baca sejarah Nabi ya mungkin mereka ini ya penulisnya bisa menggabung-gabungkan itu sehingga runtun gitu. Kalau di sini maksudnya apa gitu? Loncat. Oh iya. Nah, kalau ini misalkan kalau kita kembali pada ayat 37 ya. Jadi Ya, walaqad mananna 'alaika maratan ukhra. Nah, jadi di situ yang kemudian kami berikan padamu tadi ya limpahan anugerah maratan ukhra yang kesekian kalinya di situ ya. Ya, jadi kalau kita dapati pada maratan ukhra di kesempatan sebelumnya, baru Allah menceritakan id auhayna ila ummika gitu ya. Nah, jadi ya, jadi ini kan berarti Allah menceritakan ya. Ini jadi di situ di Bukit Turi Sina itu ya Allah menceritakan pada Nabi Musa bahwasanya Allah sudah pernah memberikan anugerah pada Nabi Musa sebelumnya, yaitu ketika, ya, nah itu di ayat 38-nya kemudian kita dapati ketika kami memberikan ilham, nah itu mencerita, jadi ya, Allah dicerita. flashback lagi Ya, ya, nah, jadi ke ya, arah sana lagi, jadi agar tadi Nabi Musa makin kuat di situ, apa yang dipersiapkan buat Nabi Musa, ya karena kalau Nabi Musa tidak diperkuat dengan itu nanti bisa tadi ya uh, kesiapannya kurang di situ ya. Makanya bagaimanakah Allah memastikan Nabi Musa benar-benar siap ya. Jadi hingga masa lalunya diungkap lagi di situ ya. Ya, jadi sampai kalau kita dapati ada di peti dan setiap orang yang melihatnya merasa mahabbah ya. Jadi sayang padanya di situ ya. Nah, tidak mungkin mau mencelakainya dan seterusnya. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya ada kebesaran Allah di situ yang pernah Allah berikan pada Nabi Musa ya dan diingatkan bahwa itu sebagai penguat bagi Nabi Musa. Jadi artinya Nabi Musa tidak boleh khawatir ya karena Allah selalu bersamanya. Jadi sampai tadi ada walitusna ala ini ya. Jadi ya, sampai Nabi Musa diasuh agar bisa terpantau di situ terkait dengan pengasuhannya. Ya, nanti kalau tidak terpantau, kalau misalkan bukan ibunya kan tak terpantau di situ ya. Ya, dan kita dapati ini mirip-mirip dengan keluarga Nabi Isa ya, terkait dengan nama-nama di situ ya. Jadi ini saudara Nabi Isa perempuan kan namanya Maryam atau Miriam ya. Ayahnya Imron namanya di situ ya. Nah, saudaranya Nabi Musa namanya Harun. Nah, nanti kita dapati Maryam itu yang Maryam putri Imron yang melahirkan Nabi Isa itu juga punya saudara Harun namanya gitu ya. Ya, jadi orang dulu mereka mirip-mirip di situ ya. Jadi ya. nama-nama suka terulang-ulang di situ. Ya, jadi nampaknya tadi kebiasaan masyarakat di saat itu kalau ada orang-orang soleh itu tadi nama-namanya pun juga dicontoh sampai begitu ya. Ini berarti kan memang menjadi teladan di situ ya. Imron menjadi teladan. Meskipun Imron yang disebut di Al-Quran, Al-Imron adalah Imron dari keluarga Nabi Isa di situ ya. Nah, tetapi di keluarga Nabi Musa juga ada Imron di situ ya. Jadi ternyata namanya sama dan itu kalau bukan keluarga soleh tidak mungkin kan mereka menapaktilasi orang-orang soleh gitu ya. Ternyata orang tuanya, anaknya dan cucunya ternyata namanya juga apa ya sama dengan yang diidolakan dulu di situ ya. Ya. Nah, itu yang luar biasa pada mereka. Jadi ternyata yang mengidolakan tidak hanya satu generasi tapi generasi berikutnya juga mengidolakan. Mereka mengidolakan keluarga Imran ya, yaitu ayah Nabi Musa. Ya, di 43-nya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Nah, di sini idhaba ini menunjukkan bahwasanya sudah ada izin dari Allah untuk dua-duanya pergi ila fir'aun ya. Idhaba pergilah kamu berdua ila fir'auna pada Fir'aun innahu tagha sesungguhnya dia telah durhaka. Nah, di sini untuk memberikan rekomendasi pada Nabi Harun tentunya di situ ya. Karena pada percakapan sebelumnya Nabi Harun kan tidak tahu ya. Jadi kalau ada perintah idhaba pergilah kamu berdua. Kalau tadi ada peringatan Allah la tania itu untuk dua orang ya. Nah, jadi jangan kamu berdua lalai di situ ya. Ya, jadi artinya risalah itu juga tersampaikan lagi pada Nabi Harun di situ ya. Ya, karena sebelumnya Nabi Harun tidak mendapatkan penjelasan. Jadi sehingga mendapatkan penjelasan di sini kita dapati bahwasanya adilnya Allah ketika menyuruh dua orang itu dua-duanya diberikan pesan yang sama ya.
Jadi tidak nitip pada satu saja. Nah, tapi dua-duanya gitu ya. Jadi di briefing dua-duanya di situ ya, ketika mereka dipersiapkan untuk berangkat pada Fir'aun, tidak hanya satu saja. Ya. Nah, itu yang kemudian jadi pelajaran buat kita ya. Jadi menyuruh dua orang, nah itu berarti dua-duanya mesti di briefing gitu ya. Tidak boleh hanya satu saja, nanti oh nanti temanmu kamu kasih tahu ya. Ternyata nggak begitu cara Allah ya. Ternyata Allah tidak begitu, tidak nitip di situ ya. Nanti nitip aja, nanti ajak saja itu saudaramu, tidak itu ya. Tapi di sini kita mendapati domirnya mutanna, dua ya. Jadi menunjukkan dua-duanya mendapatkan perintah yang sama dari Allah. Ya, jadi itu yang kemudian memperkuat ya. Ya, jadi kalau ada dua orang yang diutus, kalau dua-duanya mendapatkan perintah yang jelas dari seseorang, nah itu pasti nanti dia juga akan mantap ya. Nah, jadi berbeda ketika misalkan yang satu mendapatkan pesan dari yang satunya. Nah, itu pasti akan lain ya, akan berbeda. Dan ini ternyata Allah memberikan pada dua-duanya. Jadi sampai idhaba di saat pergi, domirnya mutanna. Pergilah kamu berdua pada Fir'aun, innahu tawassunya dia telah durhaka. Nah, nanti sampai di ayat berikutnya juga masih begitu ya. Jadi domirnya mutanna terus di situ. Nah, kita masuk di 4 ya. Jadi berarti kalau ini tadi kalau dua-duanya berarti Nabi Harun juga berarti ada di Bukit Tur itu Ya. atau sendiri-sendiri. Oh ya. Ini berarti ini pertemuan pertama dengan Allah berarti memang hanya Nabi Musa. Ini kan berarti ini seakan-akan ada yang terputus di situ ya, yang tidak Allah sampaikan semuanya. Karena begini, Nabi Musa ketika pergi ke keluarganya, nah istrinya kan tadi dititipkan di keluarganya ya. Ya. Nah, ini seperti apa kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa diperintahkan keduanya di situ. Ya, nah itu tadi terkait dengan bertemunya Nabi Musa dengan keluarganya memang tidak diceritakan ya. Jadi singkat disingkat di situ ya. Ya, disingkat. 43-nya ada ini. Ya. Ya, nah jadi ketika direkomendasikan kan kemudian dua-duanya bahasanya dihadirkan kan gitu ya. Dua-duanya dihadirkan kan begitu karena Allah ternyata menyebut dengan dhamir mutsanna. Berarti setelah tadi mengantarkan istrinya ke keluarganya, mengajak Nabi Harun dan ternyata Allah perintahkan idhaba pergilah kamu berdua. Gitu ya. Ya. Ya, jadi di sini kita mendapati ada kisah yang dipersingkat oleh Allah di situ ya. Jadi nampaknya yang sudah bisa dipahami dari sebuah perjalanan apa yang Allah sampaikan di sini berarti ada yang makdhuf di situ ya. Ada yang tersimpan yang tidak dikemukakan semuanya dalam ayat-ayat ini. Nah, tetapi insya Allah bisa dipahami ya. Ya, bahwasanya ada hal yang memang tidak dijelaskan Allah secara gamblang terkait dari pertemuan Nabi Musa dan keluarganya. Tapi membawa Nabi Harun tadi kemudian mendapatkan perintah dari Allah langsung, nah itu tadi disampaikan Allah di situ ya, untuk memastikan bahwasanya Allah memerintahkan pada Nabi Harun juga tidak melewati Nabi Musa, gitu ya. Allah sampaikan di situ dengan bahasa idhaba. Ya, nanti di 44 juga masih sama ya, masih 44, 45. Itu setelah ini Ustaz, setelah Nabi Musa turun kan marahin si Harun tuh, marahin Nabi Harun karena nyembah anak sapi. Oh, belum. Setelah itu. Belum. Ya, itu jadi ini berarti ini kronologinya berarti setelah turun kemudian mengajak istrinya ke keluarganya gitu ya. Nah, kemudian setelah di situ Nabi Harun diajak, ya, dan Allah perintahkan pada dua-duanya di situ ya. Nah, baru mereka berangkat ke Fir'aun. Jadi artinya Nabi Harun juga mendapatkan tadi perintah briefing dari Allah langsungnya. Ada kata idhaba pergilah kamu berdua, itu menunjukkan bahwasanya ini kan mukhotob bahasa sorofnya ya. Jadi orang keduanya itu ada dua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, sampai tadi kita mendapati ada la tania, janganlah kamu berdua lalai di situ ya. Ya, nah di situ juga menggunakan dhamir mutsanna. Itu maksudnya sebelum dia naik ke Bukit Tursina. Setelah. Oh, setelah. Ya, setelah. Oh, setelah. Oh, jadi setelah turun dari Bukit Tursina kan dia marahin Harun, setelah memarahin Harun. Kalau itu yang nanti. Kalau itu masih belum itu. Yang memarahin Nabi Harun belum. Ya.
Karena kelemahan Nabi Harun ini kan sudah Fir'aun sudah tenggelam di situ ya. Oh, Ya, dan Nabi Musa mendapatkan wahyu berikutnya selama arba'ina laila 40 malam. Ya, kalau yang ini berarti yang tadi terkait dengan lewatnya Nabi Musa, mampir tidak sengaja ya. Nah, kalau yang memarahi Nabi Harun itu berarti terkait dengan kepergian yang kesekian kalinya. Nah, yang disebut di Al-Baqarah dengan arba'ina lailah ya. Jadi mendapatkan janji dari Allah selama 40 malam 40 hari. Ya, nah selama 40 hari kita juga tidak mendapati penjelasan bagaimanakah Nabi Musa bersama Allah ya selama arba'ina lailah 40 malam ya. Ya, terkait dengan makannya, terkait dengan bagaimana kita tidak mendapat penjelasan itu ya. Tapi itu sudah tergambar ya bahwasanya memang Nabi Musa tadi ya mendapatkan amanah yang Allah berikan dengan tahapan-tahapan di sana di situ ya. Ya, jadi sehingga wahyu yang Allah berikan pada Nabi Musa ini kan tidak melalui malaikat Jibril tapi langsung dari Allah ya. Jadi Allah yang mengajarkannya langsung. Ya, ini berarti seperti Rasulullah ketika mendapatkan wahyu sholat ya di saat Mi'raj juga mendapatkan langsung, makanya disebut Rasulullah seperti Nabi Musa ya mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Ya, kalau itu berarti terkait dengan wahyu inti ya, yaitu terkait dengan sholat. Ya, kita masuk di ayat yang keempat, keempat, 45 dan 46. Ya, Bu Anida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula, maka berbicaralah kamu berdua lahu kepadanya qaulan dengan kata-kata layyinan yang lemah lembut, la'allahu mudah-mudahan dia yatazakkaru sadar au yakhsha atau takut. Qala, keduanya berkata, Rabbana innana, ya Tuhan kami, sungguh kami nakhafu, khawatir ayyafruto, dia akan segera menyiksa alaina ke kami, au ayyatgha, atau akan semakin melampaui batas. Terus Pak Ustadz, Yes. Qala dia Allah berfirman, La takhafa, janganlah kamu berdua khawatir. Innani sesungguhnya aku ma'akuma bersama kamu berdua asma'u, aku mendengar wa aroh dan melihat. Dah Pak Ya, Ustadz. ya. Fakula, maka katakan olehmu berdua lahu padanya qaulal layyinan dengan perkataan yang lemah lembut ya. Ya, makanya kalau terkait dengan layyinan ucapan lemah lembut, makanya Nabi Harun jagonya di situ ya. Ya, bagaimanakah Nabi Harun ketika berturut-turut kata sangat lembut ya. La'allahu yatadzakkaru agar dia mengingat ya, au yakhsha atau dia takut ya. Jadi kalau tidak ingat dia takut itu kemungkinannya ya. Iya. Qala keduanya berkata Rabbana wahai Tuhan kami innana nakhaf sesungguhnya kami khawatir ayyafrutu alaina kami akan disiksa au ayatullah atau dia lebih durhaka lagi atau dia lebih murka lagi atau dia lebih melampaui batas lagi. Ya, jadi mereka khawatir ya mendapatkan siksaan atau mungkin Fir'aun akan lebih daripada itu ya memberlakukan mereka. Ya karena memang dalam sejarah kalau Fir'aun sudah memberikan catatan atau mengancam itu tidak sekedar ancaman saja, tapi semua terjadi, semua terlaksana di situ ya. Jadi kalau Nabi Musa diancam mau dibunuh itu berarti tidak bisa kalau tidak terlaksana karena dari sebelum-sebelumnya itu selalu terlaksana. Ya makanya Nabi Musa khawatir di situ ya terkait dengan ayyafrutu alaina khawatir mendapatkan siksa. Qol berfirman Allah la takhafa jangan kamu berdua khawatir atau takut. Innani ma'akuma sesungguhnya aku bersama kalian berdua asma'u wa ara aku mendengar dan aku juga melihat. Ya jadi Allah berjanji tidak hanya mendengar tapi juga melihat ya. Jadi menunjukkan mereka benar-benar yakin ya. Ya dan memang ada perasaan-perasaan anti manusia pasti mereka punya perasaan tobi'i ya. Jadi ada rasa khawatir itu manusiawi ya. Makanya di sini kita dapati Allah perkuat dengan janjinya ya bahwasanya asma'u wa ara ya. Jadi Allah akan bersamanya mendengar dan juga melihatnya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-47 dan 48 ya Bu Husna silakan 47 48.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tiyahu, maka datanglah kamu berdua kepadanya. Wakulah, maka katakanlah, Inna Rasulah, sesungguhnya dua orang utusan Rabbika dari Tuhanmu, wa arsillah, maka lepaskanlah makna Bani Israel, Ma'ana. ma'ana Bani Israel, beserta kami Bani Israel, wala tu'adzibuhum wa tu'adzibhum, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Kad ji'naka, sesungguhnya kami datang kepadamu biayatin, dengan ayat atau bukti. Rabbika, dari Tuhanmu, wassalamu ala manittaba'a, atau orang ia mengikuti huda, petunjuk. Inna qad uhiya, sesungguhnya kami ilaina annal azaba, kepada kami bahwasanya azab itu alaman kazzaba, atas orang yang mendustakan, wa tawalla wala faman rabbukuma ya Ya, Musa, sampai watawalla. Sampai watawalla. dan ia berpaling. Ya, dan berpaling ya. Ya, fa'tiyahu, maka datangilah kamu berdua, atau datangilah dia olehmu berdua. Fakula, dan katakan, ya, katakan olehmu berdua, inna rasulah rabbik, sesungguhnya kami adalah dua utusan Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka lepaskanlah bersama kami Bani Israel. Ya, jadi di sini tujuannya adalah minta Bani Israel agar dilepaskan oleh Fir'aun, ya, tidak disiksa, tidak diperbudak. Ya, jadi karena Bani Israel di saat itu diperbudak oleh Fir'aun, ya, disiksa dan seterusnya. Jadi hingga orang-orang Kipti mereka sangat sewenang-wenang dengan Bani Israel, ya. Makanya kita dapati terkait dengan apa yang Allah ingatkan, kotal tanafsan, engkau pernah membunuh seseorang itu yang tidak sengaja, ya. Jadi terkait dengan orang Kipti yang memang semena-mena, ya. Makanya ketika dikasih pelajaran Nabi Musa ternyata mati, ya. Ya, jadi Nabi Musa baru tahu kalau dirinya punya kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi nonjok sedikit tapi ternyata ditojok mati di situ, ya. Wala tu'adzibuhum, dan jangan engkau siksa mereka. Qad ji'naka bi'ayah, sungguh kami telah datang padamu dengan membawa bukti, maksudnya dengan membawa mukjizat mir rabbik, dari Tuhanmu. Ya, jadi ini Nabi Musa dan Nabi Harun bahasanya sama, ya, seragamnya. Jadi mengatakan Allah adalah Tuhannya, Tuhannya Fir'aun, ya. Untuk tadi mengingatkan Fir'aun, ya, karena memang tugasnya adalah untuk yatadakar, untuk mengingatkannya. Wassalamu ala manittabal huda, dan selamat bagi yang mengikuti petunjuk. Ya, ya, jadi sudah menyampaikan apa yang dikehendakinya, dan tentu kita bisa mendapati apa yang disampaikan adalah panjang lebar, ya. Kalau di sini terkait dengan inti permasalahannya yang Allah sampaikan di ayat ini, ya, bahwa seintinya adalah melepaskan Bani Israel agar bersama mereka, bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dan tidak mendapatkan kezaliman lagi, ya. Nah, kemudian di sini di ujung ayat kita mendapati wassalamu ala manittabal huda, selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini nanti meskipun munasabahnya kembali pada Fir'aun yang diingatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, tapi hakikatnya kembali pada kita semuanya. Jadi siapapun di antara muslim yang mereka mengikuti petunjuk, insya Allah mereka selamat, ya. Kalau mereka mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, insya Allah mereka akan dapatkan keselamatan. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke 49 sampai 51, ya, Pak Abid, silahkan. 49 sampai 51.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengaran, Pak? Ya, dengar. Qala famar rabbukuma. Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhanmu? Aduh, ini kan nama nih. Siapakah Tuhanmu, hai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta. Musa berkata, Tuhan kami yang memberikan kulla syai'in khalqahu, tiap-tiap sesuatu kejadiannya, summa hada, kemudian dia memberi petunjuk. Terus Pak, Ya. qala fama balul quruni. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat? Ula. Ya. Al-ula. Ada ula yang terdahulu. Ya. Ya, qala famar rabbukuma ya Musa. Ya, berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Qala berkata atau menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu. Nah, di sini khalqahu tsumma hada. Ya, jadi dari segala bentuknya kemudian dia memberi petunjuk. Ya, jadi ini menegaskan ya ketika Fir'aun bertanya berarti ada respon di situ ya. Ditanya tentang Rabbukuma ya, Tuhan kamu berdua. Ya, nah di sini kita mendapati ada pertanyaan lanjutan ya menunjukkan bahwasannya Fir'aun benar-benar merespon ya. Jadi merespon apa yang keduanya sampaikan. Qala fama balul qurunil ula ya. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah dengan generasi-generasi terdahulu? Ya, jadi kalau sekarang ada Rasul, terus generasi sebelumnya seperti apa? Ya, karena di sini pasti Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan panjang lebar ya terkait dengan siksa neraka bagi orang yang ingkar gitu ya. Ya, makanya Fir'aun bertanya, lah orang-orang ingkar yang dulu bagaimana mereka gitu ya. Berarti tidak terselamatkan dong kalau sekarang Rasulnya sekarang ada, dulunya tidak ada. Nah, ini yang ditanyakan oleh Fir'aun ya. Ya, jadi artinya ada respon di situ, ada respon positif yang terjadi pada Fir'aun karena ternyata pertanyaannya berbobot sekali di situ ya. Ya, jadi menanyakan terkait orang-orang terdahulu bagaimanakah nasib mereka kemudian. Nah, kalau ternyata yang ingkar nanti akan dapatkan siksa dari Allah ya. Ya, nah di sini kita mendapati ada respon positif di situ dari Fir'aun ya. Tapi nanti kita mendapati pembisiknya ternyata menghancurkan apa yang ada dalam pemikiran Fir'aun ya. Ya, jadi pembisiknya yang nanti akan menghancurkan. Ya, makanya kita dapati bahwasanya tadi ya orang dekat itu penting di situ ya. Nah, kalau orang dekatnya beriman, bisa kita bayangkan ya nanti akan bisa mengajak pada keimanan. Tapi kalau ingkar ya berarti sebaliknya di situ ya. Nah, jadi yang tampak tidak suka ini adalah malah pemuka-pemuka di saat itu ya termasuk Haman ya, termasuk penasihatnya tampak sekali tidak suka. Nah, jadi mereka ketika mendapati Nabi Musa datang itu merasa mereka seakan-akan akan tergeser posisinya, gitu ya. Ya, apalagi Nabi Musa adalah anak angkat Fir'aun kan begitu ya. Nah, mereka nanti merasa tergeser. Makanya kemudian mereka mempengaruhi dan ternyata pada akhirnya Fir'aun seperti apa yang dikatakan Haman ya. Ya, jadi meskipun ada perasaan dengan Nabi Musa ketika itu, ya hingga dirinya jatuh dari singgasananya dan merasa ada kekuatan yang luar biasa, tapi ternyata pada akhirnya ingkar lagi di situ ya. Nah, di saat pembisik-pembisik itu mulai berulah. Ya. Ya, sampai di 51 ya kita kembali ke ini ya. Nah, kita nanti tugasnya melanjutkan di tamrin berikutnya di tamrin 2. Nah, kita lihat di nahunya, kita masuk di tamrin 2. Ya, jadi
Kalau tamrin 1 kemarin kita ambil mentasakan di ayat Al-Quran ya, yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian sekarang kita masuk di tamrin 2. Ya, tamrin 2 kalau halamannya sama berarti halaman 5 ya. 9. Oh, beda ya. Berapa? Banyak. Beda-beda Pak, tergantung Pak Ustadz, tergantung ininya, Oh ya. catatannya. Ya. Nah, tamrin 2 ini ada tamrin alif dan ba di situ ya. Nah, alif dan ba. Abi ya. Nah, alifnya kita baca perintah di alif ya. Ij'al kullasmin, jadikan setiap isim. Nah, berarti nanti ada isim-isimnya. Minal asma'il atiyah, dari isim-isim berikut, fa'ilan, menjadi fa'il. Jadi tugas kita menjadikan isim-isim yang 6 ini menjadi fa'il. Nah, berarti kita disuruh membuat kalimat di situ ya. Nah, agar isim di sini menjadi fa'il. Li fi'li mu'talil akhir. Nah, tapi fi'il yang kita pakai fi'il mu'tal akhir di situ ya. Jadi fi'ilnya bukan fi'il sahih tetapi fi'il mu'tal akhir. Nah, kita boleh tadi pakai fi'il madhi, boleh mudhari, bebas ya. Yang penting fi'ilnya fi'il mu'tal akhir yang kita pakai. Ya, nah isim-isimnya nanti di alif ini berarti isimnya kita jadikan sebagai fa'il. Fi'il yang kita masukkan adalah fi'il mu'tal akhir di situ ya. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, ada satu kita kasih contoh alma ya, di awal alma ya. Ya, alma misalkan alma ini kita jadikan fa'il subjek ya. Kemudian kita masukkan fi'il yang mu'tal akhir. Misalkan jaro. Jaro alma'u gitu ya. Jaro alma'u. Air mengalir atau air telah mengalir di situ ya. Atau boleh kita pakai fi'il mudhari ya jeril ma'u. Nah, jadi jaro itu fi'il mu'tal akhir ya. Ya jeri juga sama ya. Jadi fi'il madinya mu'tal akhir, mudhari'nya juga sama. Ya jeri alma'u. Nah, kalau kita menggunakan kalimat begitu, nah itu alma sudah menjadi fa'il ya. Jadi jaro alma'u. Nah, itu contohnya begitu ya. Jadi nanti kita tidak perlu panjang-panjang ya, terserah ya. Pokoknya isim-isim di sini nanti bisa menjadi fa'il. Dan fi'il yang kita masukkan adalah bukan fi'il sahih ya, tapi yang mu'tal akhir, yang ujungnya ada ilatnya di situ ya. Jadi berarti kita disuruh agak sedikit repot di situ ya, mencari fi'il yang mu'tal. Mencari fi'il mu'tal akhir itu di mana caranya? Ya. Oh ya, nanti boleh kembali pada contoh-contoh di depan. Contoh-contoh di depan itu ada 3 grup. Nah, ada 3 grup yang pakai fi'il mu'tal akhir ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Itu di contoh-contoh depan ya. Jadi di contoh depan ini kita dapati yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, kelompok pertama mu'tal akhirnya pakai alif ya. Kelompok kedua mu'tal akhirnya pakai waw, dan kelompok ketiga mu'tal akhirnya pakai ya di situ ya. Kemudian yang sahih yang kelompok terakhir di situ ya. Ya, nah ini kalau kita dikasih isim-isim ini berarti kemungkinan kita bisa mendapati fi'il mu'tal akhir di situ ya, karena isim yang dikemukakan ini isim yang kita lebih mudah tadi untuk mendapatkan fi'ilnya, gitu ya. Jadi memang kita dibatasi fi'ilnya bukan fi'il sahih ya, tapi fi'il mu'tal akhir. Tadi kita contohkan alma gitu ya. Kita kasih jaro, fi'il madhi atau yajri di situ ya. Jadi jaro alma'u ya. Nah, misalkan atau yajril ma'u. Yajril ma'u kalau ditambahkan boleh yajril ma'u fin nahri boleh ya. Nah, yajril ma'u fin nahri, air mengalir di sungai. Nah, kalau tidak pakai di sungai juga boleh. Yang penting tadi isim-isim ini sudah jadi fa'il, sudah jadi subjek. Ya. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Ini kan jaro. Jaro berarti ada alif sendiri ya? Oh betul, setelah jaro jadi jim ro alif. Alifnya alif bengkok ya tulisannya ya. Alif bengkok yang kayak ya. Oh, Ya, alif tapi bengkok. ya. Jadi nanti kalau kita jaro berarti jim ro alif, tapi alifnya bengkok ya. Kalau kita pakai mudhari ya jeri. Nah, kalau ya jeri berarti pakai ya. Ya jeri gitu ya. Jadi jaro alma'u. Nah, alma'unya sudah jadi fa'il ya. Ya jeri alma'u. Nah, alma'unya sudah jadi fa'il. Ya, jadi ini berarti kita tidak hanya membuat isim di sini jadi fa'il, tapi kita mengambil fi'il yang kita pakai dalam kalimat itu ternyata fi'ilnya dibatasi yang mu'tal akhir saja di situ ya. Boleh ditambahin sungai juga kan, jaro alma'u
Oh ya, bisa jaro al-ma'u fin nahri gitu ya. Atau ya jari al-ma'u fin nahri. Ya, nah fin nahrinya tambahan, yang mau memberikan tambahan boleh ya. Yang tidak juga nggak apa-apa. Yang penting posisi isimnya sudah jadi fa'il. Nah, jadi perintahnya begitu ya. Jadi perintah di sini yang penting isimnya jadi fa'il dan kita mengambil fi'il mutal akhir sebagai pelengkap kalimat. Ya. PR-nya 5 ya, 5. Ya, fi'ilnya 5. Nah, jadi nanti berarti ada 5 nomor di situ ya. Oh, ditambah yang contoh tadi jadi 6 kan? Oh ya, nah, kan contohnya tadi. Ditulis ulang gitu ya Pak Ustadz Oh, ya. boleh. Nanti kalau Oh, contohnya ya. boleh pakai mati, boleh jaro al-ma'u atau ya jari al-ma'u, silahkan ya. Nanti ada yang nambahkan fin nahri jika boleh, gitu ya. Lihat di Google kata-katanya. Ya. Ada 10 kan? Ya, ada Kalau 10. pembelajaran sekarang bebas ya, mau apa saja silakan ya. Katanya ada, tapi yang mutal akhir itu yang ada. Jadi contohnya Oh, ya. udah ada. Berarti kalau kita dapat yang sahih akhir berarti di delete ya. Kita nanti kalau dapat yang mutalain, nah baru ini gitu ya. Pokoknya Berarti mutal kalau akhir, sahih akhir salah. kalau Oh artinya ya, kalau sahih akhir salah. Jadi kalau artinya dia nggak sudah pas, jadi Salah fa'il, berlari. kalau fiilnya ternyata kecil sahih menangis. akhir berarti salah gitu ya. yang penting fiilnya mutal akhir ya Ustaz. Iya betul. Walaupun artinya nggak sama-sama banget, nggak apa-apa lah ya kali ya. Iya. Yang penting tadi masih sinkron gitu ya. Masih kalimatnya masih nyambung lah di situ ya. Ustaz, jangan Kalau bilang itu laki-laki mengalir kalau gitu. itu nggak masuk nggak ngerjain ya Ustadz ya. Kenapa? Kalau nggak masuk nggak ngerjain ya Ustadz. Pak Ustadz, kalau kuda sama serigala berlari boleh dua-duanya? Oh, bebas saja. Serigala Bebas berlari, saja. kuda Ya, berlari. karena begini, jaro itu bahasa fleksibel. Jaro itu bisa ngalir, bisa berlari. Dan dia bisa dipakai di situ ya. Jaro ya jeri, bisa mengalir, bisa berlari. Jadi nanti kalau dia dipakai air, berarti dia artinya mengalir gitu ya. Kalau dipakai untuk anak misalkan ya, berarti berlari di situ ya. Kalau dipakai untuk binatang, berarti dia berlari. Yatsri gitu ya, ya berlari ya. Kalau anak menangis di sini ada juga nih. Iya. Dan isimnya itu kita ingat, isim itu dia kenapa dipilih isim-isim ini? Dia memang lebih dekat, nanti kita lebih mudah mendapatkan fi'il mutal akhir. Jadi sudah didesain begitu ya. Kayak anak nangis, itu nangisnya kan sudah mutal akhir ya. Nanti kalau kita dapat kata aslinya. Nah, seperti itu. Boleh budori ya Pak Ustadz, boleh padi budori. Ya, kalau isimnya fiilnya ini bebas ya. Pokoknya tadi tujuan dari tamrinnya ini kita menjadikan isim menjadi fa'il, subjek, dan fiil yang kita pakai adalah fiil mutal akhir. Nah, itu syaratnya ya. Yang penting syarat itu terpenuhi sudah aman di situ ya. Itu PR yang keberapa Pak Ustadz? Kok di buku saya enggak ketemu? Yang apa? Itu Tamrin 2. tamrin belum ini ya. Tamrin 2 tapi bagian alif. Halaman 11. Ya, Kalau Bu Husna halaman 11 Bu Husna udah ketemu. 11 Bu Husna yang dibesarkan. Bukunya sama dengan punya Buken ya, berarti halamannya sama dengan punya Buken. Ya, yang difotokopi itu Pak Bu Husna yang nomor halaman 11. Kalau adakah? Ini halaman 4. Oh, itu kalau yang satu. Tapi kalau yang saya fotokopi waktu itu Bu Husna, masih ada nggak yang difotokopi? Yang besar? Saya besarkan. Ya, saya cari rasanya ada. Ya, itu yang saya besarkan. Itu halaman 11. Iya. Dulu kan itu Ya, nanti untuk memastikan nanti ya, bukan fotoin biar Bu Husna lihat kalau itu gitu ya. Iya. Baik. Ini matanya makin lama makin buram. Pak Maswar sudah menganjurkan, Bu Husna tidak usah buat PR kalau matanya susah.
nganu aja, yang penting ngaji gitu. Iya. Ya, tapi kan ingin, apalagi kalau dapat nilai bagus. Iya, pakai itu coba Bu Husna nanti dicari fotokopi yang saya beri itu waktu itu tuh. Oh, ada Bu, ada. Iya, nah di situ itu udah besar-besar ya. dibesarkan. Udah Itu dibesarkan. tulisannya Jadi besar-besar. iya Iya, bisa. saya udah Iya, lihat. iya, Kalau nanti ini dilihat. yang kecil, kalau Iya, nggak salah memang. Phuket juga yang beri. Ada berapa Ya itu biji? yang kalau yang lama itu saya halaman 9 kalau itu Bu. Kalau bukunya Iya. warnanya hijau-hijau biru ya, hijau kan. Saya Halaman kok 9. warna kok abu-abuan Bu? Oh, ada lagi. Iya. Buku 2, Bu. Entah kalau mata saya yang keliru. Pakai fotokopi aja kayak saya dari Phuket Fotokopi juga. itu yang besar tuh. Iya. Iya. Makin tua Iya. makin Makin banyak Terima amalnya. kasih semangat. Ya, semangat. makin matanya makin buram. Karena saya Nggak dapat apa-apa, glaukoma itu udah 30 tahun. Udah di laser Bu, ditembak laser itu ya ampun sampai seperti mau terbang kepala. Iya. Tapi sekarang kalau laser katanya cepet. Iya, tapi saya udah 10 tahun yang lalu. Pertamanya di operasi di AINI dulu. Apa rumah sakit Oh, itu iya. masih ada apa enggak tahu. Sekarang udah nggak ada Bu rumah sakit ini. Saya tuh di rumah sakit Dibongkar. AINI itu. Dokternya juga udah tua, udah meninggal sekarang. Oh, dibongkar mungkin. Saya kok malah baru tahu. Iya. Ya dibongkar Pak. Katanya sementara pindah ke ini rumah sakit Jakarta yang AIN. Jadi udah jadi dan nggak ada. Kalau saya itu penyakitnya top semua Bu. Ginjal 2 kali dioperasi, sekarang disuruh buang. Kalau mau ke rumah sakit pakai BPJS 2 tahun aja tidak dapat giliran. Kalau bayar sendiri ratusan juta, ya lebih baik tidak dikerjain, masih urip kok. Masih urip. Setuju. Iya, kalau nggak pakai BPJS mahal semua. Iya, tapi kalau pakai BPJS dapat giliran bisa 2 tahun loh Bu. Iya, itu kalau di spesialis hanya bisa sekali gitu ya Bu ya. Iya. Ya dijalani aja, masih hidup kok. Disyukuri. Mungkin penyakitnya banyak. Apa tuh? Apa tuh penuh batu, suruh operasi. Liver bermasalah. Fatigue itu kalau tidak salah lemah. Sudah itu ureter, jalan pipis itu kronis. Entah apa artinya kronis, saya tidak begitu jelas. Begitulah keterangan dari rumah sakit. Tapi Ibu masih hidup juga, masih makan, masih ngaji, masih Tulisannya bisa bagus. Tapi Tulisannya bagus. mempunyai daya ingat yang istimewa. Iya. Sama rinci ya. Iya. Luar biasa. Ya penyakit itu ya kita pakai aja. Kadang-kadang kaki saya karena gula Bu udah 30 tahun juga. Obat gula itu aja 2 juta sebulan Bu. Berapa banyaknya tuh. Pensiunnya habis untuk beli aja. Kalau makan diberi anak-anak. Jadi pensiun saya hanya untuk penyakit. Untuk obat. Untuk berobat. Untuk berobat. Untung dokternya tidak bayar. Dokternya dokter ahli, udah profesor. Kebetulan cucu kakak saya. Kerjanya di Cipto. Jadi kalau saya tinggal lapor, gula saya sekarang begini. Nah, suntiknya sekian. Saban hari nyuntik loh Bu. Pokoknya udah top yang didapat. Tapi ya umur masih dan masih bisa dijalani.
Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah. Ya, Kok ya itu insya Allah. Ya. Nah, kita Ya, berarti sampai ditambahin 2 itu bagian alif ya. Ya. ya Jadi betul. tambahin menjadikan 2 ya isim Pak? sebagai fa'ilnya. Nah, kemudian fi'il Mutal, yang mutal akhir ya. ditambahkan adalah fi'il mu'tal akhir. Ya. Ya itu insya Allah ya sampai di sini kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.